Malam hari ini kita akan bersama-sama membaca kitab suci kita. Saya ambil di dalam kitab Yohanan pasal 17 ayat 24. Yohanan pasal 17 ayat 24. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Materi saya malam ini saya beri judul Rahasia yang Tersembunyi di Balik Penciptaan Alam Semesta. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara. Beginilah bunyinya, Yohanan 17 ayat 24. Bapa, aku ingin agar di tempat aku berada, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, mereka juga ada bersama aku, supaya mereka melihat kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, karena Engkau mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, di ayat ini kita melihat ada satu hal yang cukup menarik, yaitu tentang siapa sebetulnya Yeshua tersebut. Ketidaktahuan orang tentang siapa itu Yeshua seringkali membuat orang menjadi ragu. Kalau sekedar orang meragukan tentang ketuhanan Yeshua, saya rasa kita perlu berdoa dan Tuhan akan singkapkan hal-hal yang baru. Tetapi karena ketidaktahuan orang tentang Yeshua, sehingga banyak yang meragukan Yeshua. Bahkan ada yang menghina dan melecehkan Yeshua. Tetapi ada juga yang mengakui bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau menyelidiki tentang iman, kepercayaan orang Yahudi, maka kita harus mengubah pola pandang kita dengan pola pandang Ibrani. Baru hal itu menjadi benar. Saudara yang terkasih, di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal 4 ayat 22 di sana dikatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi mau tidak mau, kalau kita mau mempelajari tentang siapa itu Yeshua yang secara fisik adalah orang Yahudi, maka kita harus mempelajari dengan pola pandang Yahudi, bukan pola pandang di luar Yahudi. Saya akan ajak untuk kita bersama-sama memperhatikan di kitab Yohanan atau Yohanes 17 ayat 24 ini tentang kata yang disebut sebelum dunia ditetapkan. Di dalam teks berbahasa Ibrani di sana dikatakan Litnei Mosdot Olam. Artinya sebelum dunia ditetapkan. Nah, di situ Yeshua sudah ada. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Lalu kalau begitu, siapa sebetulnya Yeshua ini? Yeshua tidak lain adalah Yahweh sendiri yang menyatakan diri sebagai manusia. Yeshua itu adalah sang pencipta alam semesta. Coba kita baca di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 8. Kita akan lihat pada ayat yang ke-58. Di sana dikatakan, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku
jelas di sini saudara, bahwa Yeshua itu adalah sang pencipta sendiri yang menjadi manusia. Kadang orang bertanya, mana bisa Tuhan menjadi manusia? Bahkan ada juga yang melecehkan, masa katanya Tuhan kok mati di salib? Katanya Tuhan kok disiksa, dianiaya, tidak melakukan apa-apa, tidak memberi balasan apapun juga. Sangat disayangkan sekali orang-orang tidak memiliki pandangan yang benar tentang siapa itu Yeshua dan untuk apa dia datang ke dunia ini, saudara. Tetapi apabila kita melihat di dalam teks kitab suci kita yang berbahasa Ibrani, di sana ada kata Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Kata yang pendek ini yang saya ambil dari kata paling depan saja, yaitu Bereshit. Kata Bereshit saja itu sudah menceritakan tentang kisah kematian Yeshua. Mari kita akan sama-sama lihat dari sisi pandang bahasa Ibrani. Saudaraku yang terkasih, bahasa Ibrani adalah bahasa yang sangat unik karena setiap huruf dan kata memiliki pesan rahasia yang ada di dalam kitab suci. Di dalam kita mempelajari kitab suci yang berbahasa Ibrani, kita akan menemukan ada beberapa hal penting yang tidak diketahui oleh banyak orang. Yaitu yang pertama adalah angka gematria, di mana huruf Ibrani itu memiliki nilai alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, het, tet, yod, dan seterusnya, itu memiliki nilai atau angka gematria. Kemudian di huruf Ibrani juga ada yang disebut dengan ideografik. Ideografik itu diambil dari kata ide dan grafik. Artinya tiap huruf dan tiap kata itu memiliki filosofi tersendiri, memiliki ide, memiliki pesan-pesan rahasia tersendiri. Nah, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan piktografik. Piktografik itu adalah diambil dari kata picture dan grafik. Nah, saudara yang terkasih, saya akan tunjukkan terlebih dahulu apa itu angka gematria. Angka gematria seperti saudara lihat di sini, alef nilainya 1, bet nilainya 2, gimel nilainya 3, dalet nilainya 4, dan seterusnya. Setelah sampai huruf yod yang nilainya 10, maka huruf kaf nilainya 20. Kemudian lamet 30, mem 40, nun 50, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan angka gematria. Itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat 18, mari coba kita lihat saudara-saudara. Di sana dikatakan, inilah hikmat itu, siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. 666 ini bicara tentang anti Hamasyah. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat juga di dalam piktograf, ternyata huruf yod he waw he yang dibaca Yahweh itu memiliki simbol tangan, lihatlah, paku, lihatlah. Jadi
kalau diterjemahkan secara umum akan berkata, behold the hand, behold the nail. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Jadi, kalau kita melihat huruf Ibrani yang seperti ini kan Yod He Waw He. Ini juga bahasa Ibrani, saudara, huruf Ibrani, tetapi ini Ibrani kuno. Hanya bentuk hurufnya saja yang berbeda, tetapi bunyinya tetap sama, yaitu Yahweh. Maka apabila kita membaca kata Yahweh saja, sudah jelas di situ memiliki arti lihatlah tangan, lihatlah paku. Itu jelas menceritakan tentang kematian Yesua, di mana Yahweh menjadi manusia. Itu sebabnya apabila sampai ada orang yang berani mengubah nama Yahweh menjadi nama sesembahan lain yang bukan dari Israel, maka sama saja orang itu menghapus peristiwa kematian Yesua. Di dalam perjanjian lama seolah-olah lihatlah tangan, lihatlah paku tidak ada, karena nama Yahweh itu sudah diubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mempelajari kepercayaan orang Ibrani, maka sebaiknya tidak mengubah nama. Berbeda dengan orang Indonesia yang ngotot dengan seenaknya mengubah nama Yahweh menjadi nama sesembahan agama lain yang dulu pernah menjadi kekasih kita. Nah, sekarang coba kita akan lihat, saudara, apa jadinya kalau kita memanggil-manggil nama sesembahan lain. Coba perhatikan huruf ini. Saudara perhatikan di sini, saya beri warna yang paling atas ini, ya, Yahweh. Sekarang Yahweh ini diputar seperti ini, diputar balik. Setelah diputar balik, maka nama itu sekarang saya jungkir balikkan seperti ini. Nampaknya belum kelihatan ada sesuatu di sana, saudara. Tetapi sekarang nama Yahweh yang sudah jungkir balik itu, sekarang saya press, saya tekan. Masih belum nampak. Tetapi apabila warnanya dibuat sama, maka perhatikan kaligrafi yang ada di sampingnya. Itulah sesembahan kita yang dahulu. Apakah itu suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Ada sesuatu oknum yang bersembunyi di balik itu. Sehingga dengan kata lain, siapapun yang memanggil nama sesembahan kita yang dulu, itu sama saja kita menjungkir balikkan nama Bapa. Coba kita akan perhatikan kitab Yesaya 42 ayat yang ke-8 dan Hosea 11 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat ini dari versi Lembaga Alkitab Indonesia. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Perhatikan kata aku ini Tuhan. Tuhan itu bukan nama, saudara. Di sini seringkali orang tidak bisa memahami. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang katanya sekolah teologi, bahkan sudah bertitel sarjana, tetapi tidak bisa membedakan antara nama dan gelar. Tuhan itu adalah gelar, bukan nama. Dan menurut pola bahasa, yang namanya gelar itu bisa dibuat jamak dan bisa diterjemahkan. Contoh misalnya Tuhan
itu bisa diterjemahkan menjadi Gusti, bisa diterjemahkan menjadi Lord, bisa diterjemahkan menjadi God, dan bisa dibuat jamak. Tuhan bisa dibuat jamak dalam bahasa Inggris gods atau lords. Tetapi tidak bisa kalau nama, saudara. Nama itu tidak boleh diterjemahkan. Seseorang yang bernama Bunga, kalau ditanya what's your name, mereka tidak akan berkata my name is Flower. Tidak mungkin. Tetapi dia akan berkata my name is Bunga. Dimanapun orang itu berada, nama tetap tidak bisa diubah. Sekarang saudara perhatikan kitab Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-7 dari versi Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan demikian: umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Jadi si pemilik nama itu sangat keberatan apabila namanya diganti. Dan saya pun berani mengatakan bahwa bangsa Israel sekarang ini juga membuat sebuah kesalahan besar, yaitu tidak memasyurkan nama Yahweh. Sejak peristiwa pembuangan bangsa Israel di Babel selama 70 tahun lamanya, bangsa Israel tidak lagi memanggil nama Yahweh. Setiap kali ketemu nama Yahweh, mereka ganti dengan kata Hashem, padahal Hashem artinya nama itu. Atau mereka ganti dengan Adonai. Adonai itu diambil dari kata Adon yang artinya Tuan. Lalu kalau ditanya namanya siapa? Hashem. Oh, namanya Hashem. Bukan. Lah ya siapa namanya? Bingung sendiri, saudara. Karena apa? Pemilik nama itu sangat keberatan. Sebab kitab suci mengatakan bahwa nama itu harus dimasyurkan. Yang ngomong itu yang punya nama, saudara, supaya namanya dimasyurkan, bukan disembunyikan. Kemudian di kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 22 ayat 16 sampai ayat 18, bahkan 1000 tahun sebelumnya Daud sudah menubuatkan tentang Yesua. Mari kita lihat kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian bunyinya: kekuatanku mengering bagaikan tembikar, dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan engkau meletakkan aku dalam debu kematian, karena anjing-anjing telah mengerumuni aku. Segerombolan orang jahat telah mengepung aku, menusuk kedua tangan dan kakiku. Aku menghitung semua tulangku. Mereka memandang, mereka menatap aku. Ayat-ayat ini juga berbicara tentang penyaliban Yesua. 700 tahun sebelumnya Yesaya juga sudah menubuatkan tentang Yesua. Di dalam kitab Yesaya, mari kita sama-sama buka kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan, namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Yesaya ini pun berbicara tentang Yesua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi kita sudah melihat nubuat sebelum Yesua datang. Dia sudah menubuatkan tentang Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesua HaMasyiah.
Sekarang saudara perhatikan ideografik atau makna dari setiap kata. Di sana tertulis kata Yeshua HaMashiach. Apa sebetulnya maksud dari Yeshua HaMashiach tersebut? Yeshua itu diambil dari 4 huruf Yod, Shin, Waw, Ayin. HaMashiach adalah He, Mem, Shin, Yod, Het. Yod itu artinya tangan. Yod juga artinya sang pencipta. Seperti saudara ketahui, saya pernah memberitahukan kepada saudara bahwa 1 huruf Yod itu bisa memiliki kedalaman hingga 50 kata. Sehingga kalau kita mau melihat kata Yeshua, itu saja sudah memiliki pengertian yang dalam. Yeshua yaitu Yod artinya sang pencipta atau tangan. Shin, Waw, Ayin, Shua dari kata dasar Safa dalam bentuk present continuous yang artinya menyelamatkan. Jadi kata Yeshua saja itu sudah memiliki arti sang pencipta sekarang sedang menyelamatkan dan sedang berlangsung. Ingat, bentuknya adalah present continuous. Sekarang HaMashiach, He, Mem, Shin, Yod, Het. He artinya itu, karena He adalah kata sandang. Ma artinya tempat. Kita pernah mendengar kata madrasah atau tempat belajar, itu bahasa Arab, saudara. Karena bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu satu rumpun yang disebut dengan rumpun Semitik. Kalau Yunani itu namanya rumpun Indo-Eropa, itu sudah jauh lagi. Jadi kata ma artinya tempat. Kemudian sia yang ditulis dengan Shin, Yod, Het. Sia itu diambil dari kata dasar yang sama, yaitu Safa, yang artinya menyelamatkan, tapi dalam bentuk future atau yang akan datang. Jadi sudah sangat jelas kata Yeshua HaMashiach saja itu memiliki arti sang pencipta sekarang sedang menyelamatkan, adalah tempat keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan kita semua ketika kita mati. Nah, itu yang disebut dengan ideografik. Sekarang piktografik. Apa itu piktografik? Piktografik itu diambil dari 2 kata, picture dan grafik. Picture artinya gambar, grafik artinya huruf. Ya, jadi piktografik itu adalah huruf dalam bentuk gambar. Saudara mungkin pernah melihat ada 2 gambar ini. Ini orang tentu semua tahu. Ini toilet. Kalau ini dilarang merokok. Yang sebelah sini tempat menyeberang jalan. Ini adalah piktografik, saudara. Sama seperti orang-orang zaman dulu kalau menulis di batu, mereka menulis dengan menggunakan piktografik atau huruf dalam wujud gambar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa huruf Ibrani dari Alef sampai Tau itu sebetulnya adalah bentuk gambar-gambar. Saya tunjukkan seperti ini, saudara. Huruf Alef itu adalah simbolnya kepala sapi. Huruf Bet simbolnya adalah rumah atau tenda. Huruf Gimel simbolnya adalah onta. Huruf Dalet simbolnya adalah pintu. Huruf He simbolnya adalah kisi-kisi, dan begitu seterusnya. Sama dengan huruf Paleo Hebrew atau huruf Ibrani kuno. Huruf Ibrani kuno juga bentuknya gambar-gambar. Cuman untuk mengucapkannya itu selalu sama. Alef, Bet, Gimel, Dalet sama. Hanya bentuk hurufnya saja yang berbeda. Nah, sekarang kita akan kembali kepada kata Bereshit atau pada mulanya. Kata Bereshit itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi in the beginning atau pada mulanya.
Lalu sekarang coba kita akan melihat bagaimanakah bentuk piktografiknya atau bentuk piktografnya. Kata Bereshit di situ tertulis beberapa huruf: Bet, Res, Alef, Shin, Yod, kemudian Tau. Nah sekarang coba kita akan lihat satu persatu huruf-huruf ini yang kalau kita baca nanti akan membentuk sebuah kisah. Sekarang kita akan lihat huruf yang pertama, yaitu Bet. Bet atau bait di dalam huruf Ibrani itu digambarkan sebagai sebuah rumah atau tenda. Setelah Bet, kemudian huruf apa lagi saudara? Huruf Res. Res ini digambarkan sebagai kepala orang, yang artinya adalah yang sulung, yang awal, atau yang pertama, atau orang yang tertinggi, memiliki pengertian yang cukup dalam. Itu huruf Res. Kemudian sekarang kita akan lihat huruf Alef. Huruf Alef adalah huruf pertama dari abjad Ibrani. Huruf Alef itu simbolnya adalah kepala lembu, yang artinya adalah yang terkuat, maha kuasa, bisa berarti Elohim, bisa berarti Tuhan sendiri, atau bisa juga bersifat ilahi atau ketuhanan. Setelah Alef, kemudian huruf apa lagi saudara? Huruf Shin. Shin ini digambarkan sebagai gigi, yang artinya menghancurkan atau menghabiskan. Setelah huruf Shin, huruf apa lagi? Huruf Yod. Yod ini digambarkan sebagai lengan, ya, dari kepalan tangan sampai ke siku. Artinya adalah tanganku atau usahaku atau pekerjaanku. Dan selanjutnya masih banyak sekali huruf Yod ini memiliki arti yang sangat dalam. Kemudian yang terakhir yaitu Tau. Tau adalah huruf abjad terakhir yang digambarkan sebagai dua batang kayu bersilang atau yang dikenal sebagai salib, yang artinya adalah tanda atau metre atau perjanjian. Jadi dengan demikian kata Bereshit itu sudah memiliki satu arti yang sangat dalam. Sekarang kata Bereshit itu saya penggal, yaitu kata Bet dan Res. Coba saudara perhatikan, Bet dan Res, ya. Huruf Bet dan Res itu huruf pertama dari kata Bereshit, yang keduanya membentuk satu kata yang berarti bar. Dalam bahasa Aramaik dan Ibrani artinya adalah anaknya atau anak dari, atau dalam bahasa Inggris son of atau anaknya dari. Nah sekarang saudara yang terkasih, apabila kita pecah-pecah huruf tersebut, maka tersusun huruf yang menggambarkan kepada kita maksud dari kata-kata itu. Perhatikan kata Bereshit, di mana huruf-huruf yang memiliki warna yang sama itu memiliki arti seperti ini. Misalnya huruf Bet dan Res. Bet dan Res itu artinya putranya. Tadi Bar, ya, itu putranya. Sedangkan Alef itu bersifat Elohim atau yang awal. Sedangkan Shin itu artinya menghancurkan. Yod artinya tangan. Sedangkan Tau artinya salib. Jadi keseluruhan huruf tersebut saudara, susunan huruf piktografik atau simbol atau gambar dan ideografik yang membentuk kalimat ini. Kalimatnya membentuk seperti ini: putra Elohim akan dibinasakan, mati oleh tangannya
di atas sebuah salib. Itu kata Bereshit sudah menceritakan tentang kematian Yesua. Nah, saudaraku yang terkasih, teks ini menerangkan kepada kita tentang nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesua datang ke dunia ini. Coba kita akan lihat lagi di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Kita sudah baca tadi, tetapi tidak ada salahnya kita baca ulang. Perhatikan. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Saudara perhatikan, disinilah Yesua sudah nampak, saudara. Makanya kalau orang yang tidak memahami tentang pola Ibrani, dia akan menghina habis-habisan siapa itu Yesua. Ada yang mengatakan Yesua itu tidak mati lah, ada yang mengatakan Yesua itu orang gila lah, macam-macam. Bahkan kalau kita lihat di internet, banyak sekali penghinaan-penghinaan dari agama lain yang jelas-jelas menghina, melecehkan, mengerikan sekali, saudara. Tapi ya, kita kan tidak perlu melakukan pembelaan. Yesua tidak butuh dibela, saudara. Dia dihina, kita doakan orang yang menghina. Amin. Ya, kita tidak perlu membalas, memukul, tidak perlu. Kita doakan Tuhan ampuni mereka. Contoh yang gampang, Rabi Saul saja, Rasul Paulus. Dia orang yang begitu benci dengan Yesua, tapi akhirnya dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa di mana-mana melalui surat-suratnya. Nah, coba sekarang kita perbandingkan di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 13 ayat 8. Dan semua yang tinggal di bumi yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Perhatikan kata anak domba yang disembelih. Itu berbicara tentang kematian Yesua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Bereshit 1 ayat yang pertama atau kitab Kejadian, di dalam bahasa Inggris dikatakan in the beginning God created the heavens and the earth. Nah, di situ kata Bereshit 1 ayat 1 itu hanya fokus dengan kata menciptakan. Jadi kata menciptakan yang disebut di dalam bahasa Ibrani itu bara, ini sesuai dengan kitab Yohanes atau Yohanan 1 ayat 1 sampai 3. Coba kita lihat sejenak saudara-saudara di dalam kitab Yohanan pasal 1 atau Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu hal pun yang telah terjadi. Jadi di sini sudah menjelaskan bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Kita ambil rujukan yang lain di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan atau penguasa atau otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia.
Dengan demikian, jelaslah tidak hanya teks kitab suci sendiri yang sudah jelas, namun menganalisa secara gematria dan piktograf dan ideograf, kitab suci berbahasa Ibrani ini menjelaskan kepada kita perihal siapakah sang pencipta alam jagat raya ini. Dialah Yahweh, dan Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Di dalam kitab Yohanan bahkan Yesua mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, aku adalah Yahweh. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Yesua, tidak mungkin selamat. Orang tidak percaya kepada Bapa Yahweh juga tidak selamat. Sekali lagi, coba kita lihat gambaran ini, saudara. Kata bara sama dengan menciptakan. Bar artinya putra, sedangkan Alef itu sama dengan Elohim. Jadi artinya adalah putra Elohim adalah sang pencipta. Jelas, saudara-saudara? Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa Yesua itu adalah sang pencipta, karena Yesua adalah Yahweh. Tidak hanya sebagai sang pencipta, namun kata Bereshit juga sudah memiliki arti. Dari awalnya putra Elohim akan dihancurkan atau dibunuh oleh tangannya sendiri atau oleh karyanya sendiri, yaitu mati di atas kayu salib. Jadi Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Coba kita akan lihat ayat rujukan ini di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat 24. Kita baca ayat-ayat ini, saudara-saudara. Dikatakan demikian, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Disinilah saya katakan konsep Tritunggal itu gugur, saudara. Karena konsep Tritunggal itu buatannya Tertullianus. Selalu mengatakan ada 3 pribadi. Saya katakan tidak. Bapak Yahweh bisa menjadi sejuta fenomena. Apakah jikalau dia bisa menjadi sejuta fenomena berarti ada sejuta pribadi? Ya tidak. Satu pribadinya, saudara. Sama seperti saya sering memberitahukan kepada orang-orang yang selalu berkata bahwa Tritunggal itu benar, saya katakan itu salah. Karena Tritunggal itu adalah paganisme. Apa bedanya dengan Trimurti? Pribadinya berbeda. Masa Sun Gokong saja bisa menjelma menjadi beberapa wujud, Bapak Yahweh menjadi manusia saja tidak bisa? Dia kan maha kuasa. Saya sudah menerangkan tentang Tritunggal, jadi saya tidak menerangkannya di sini. Tetapi saya akan tunjukkan beberapa ayat-ayat rujukan ini agar kita meyakini betul bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yohanan atau Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9 dikatakan, Yesua berkata kepadanya, telah sekian lama aku ada bersamamu dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Nah, ini kan luar biasa, saudara. Filipus berjalan bersama Yesua, makan bersama Yesua, tetapi dia tanya, Bapa itu seperti apa? Kamu mau lihat Bapa? Lihat aku. Inilah Dia. Saudaraku yang terkasih, jika Yesua itu adalah Yahweh, betapa anehnya jika orang Kristen menolak Yahweh, sedangkan Yesua
justru menyatakan nama Yahweh. Coba kita baca di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini, dan seterusnya. Perhatikan kata menyatakan namamu. Kata menyatakan itu diambil dari kata apa? Nyata. Jadi kalau begitu sebelumnya nggak nyata, sehingga Yesua perlu menyatakan, dinyotoke gitu. Yang dinyatakan apa? Nama. Nama siapa? Nama Bapa. Siapa bilang Yesua tidak pernah bicara tentang nama Yahweh? Hanya orang Kristen yang berkata seperti itu. Tapi Yesua justru dia memproklamirkan nama Bapa. Bahkan dalam doa Bapa kami saja, Yesua berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, saudara. Mengganti nama itu bukan mengkuduskan. Apalagi setelah tadi kita melihat, kalau mengganti nama sesembahan yang dulu pernah kita sama-sama puja, itu sama saja menjungkir balikkan nama Yahweh. Saudaraku yang terkasih, kita melihat keunikan lagi dalam bahasa Ibrani. Coba kita baca di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 53 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, siapakah yang akan memberi dari Sion keselamatan bagi Israel? Ketika Elohim membawa kembali umatnya yang tertawan, Yakub akan bersukacita, Israel akan bergembira. Saudara perhatikan kata Elohim membawa kembali umatnya. Di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Elohim sebut amo, yang artinya Tuhan memulihkan umat manusia. Saudara perhatikan kata Elohim sebut amo, Tuhan memulihkan umat manusia ini sudah tercantum nama yang memulihkan. Hubungan antara manusia dengan Bapa Yahweh yang sudah terputus itu karena dosa dari Adam dan Hawa dipulihkan kembali, saudara. Yang memulihkan adalah Yesua. Coba perhatikan, huruf Elohim ada huruf Yod, tapi lewat satu huruf Shin, lewat satu huruf lagi Waw, lewat satu huruf lagi Ayin, langsung ketemu. Kata Tuhan memulihkan umat manusia itu sudah langsung ketemu yang memulihkan, mengembalikan hubungan yang terputus antara manusia dengan Tuhan itu adalah Yesua HaMashiach, yang adalah Yahweh sendiri. Nah, itu sebabnya saudara, ketika dia di atas kayu salib, kita baca di dalam kitab Yohanan pasal 19, mari kita lihat ayatnya yang ke-19 sampai 20. Saya bacakan untuk saudara. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin. Saudaraku yang terkasih, kebanyakan orang kalau saya tanya tulisan apakah yang tertulis di atas kayu salib, mereka selalu mengatakan INRI. INRI itu singkatan apa? INRI itu singkatan Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Tetapi saudara, kita melihat kata INRI, yaitu Yesus Nazarenus Rex Judaeum, itu adalah tulisan dalam bahasa Latin.
Sedangkan dalam bahasa Yunani dikatakan Yesus ho Nasoraios ho Basileos ton Yudaion. Sementara di dalam bahasa Ibrani orang tidak pernah memperhatikan. Di dalam bahasa Ibrani tertulis Yeshua Hanasrit wa Melech Hayehudim, yang artinya Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan kalau tulisan ini diambil huruf depannya saja, maka akan terbentuk Yod He Waw He, Yeshua Hanasri wa Melech Hayehudim, Yod He Waw He, itulah Yahweh. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Nah, sekarang saudara, kita akan lihat huruf ini yang cukup menarik, kata Yeshua tadi. Kalau kita melihat secara bahasa yang gampang dimengerti, maka akan terbentuk satu kata. Orang yang menciptakan, orang yang menghancurkan, orang yang mengenalmu dan ingin berbagi denganmu untuk mengalami Dia. Sekarang coba kita bandingkan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat 24. Dikatakan demikian. Oh, tadi kita sudah baca ini ya, saudara. Yohanes pasal 8 ayat 24 tadi kita sudah baca. Di sana dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi dengan demikian, saudara, kata Beresit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz itu memiliki satu pengertian yang sangat dalam. Oleh karena itu, malam hari ini kita melihat bahwa Yeshua itu ada dalam penciptaan alam semesta. Sekarang kesimpulannya adalah, yang pertama, Yeshua atau Yahweh adalah Yeshua. Menolak Yahweh sama dengan menolak Yeshua. Demikian pula sebaliknya. Dan yang kedua, mengubah nama Yahweh dengan nama lain itu sama saja merusak struktur teologis Ibrani. Apapun alasannya, itu tidak bisa diterima, saudara. Itu salah. Jadi tidak boleh kita mengubah-ubah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kita ini adalah orang luar yang masuk rumah tangga orang, dan jangan merusak tatanan yang sudah ada dengan pola pandang di luar Ibrani. Kita nebeng, istilahnya itu nebeng imannya orang Ibrani, saudara. Jadi kita harus ingat, kalau sampai kita menolak nama Yahweh, menolak Yeshua, itu sebetulnya adalah roh antisemitik. Datang-datang merusak. Menjelang kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali, terjadi pemulihan besar-besaran, di mana nama Bapa yang sekarang hilang dimunculkan kembali. Dan yang terakhir adalah, jangan kita bertahan dalam kesalahan karena gengsi. Ingat, pola Ibrani itu berbeda dengan pola pandang Yunani, karena berbeda rumpun. Jadi malam hari ini, saudara, kita sudah memiliki kepastian dan keyakinan yang kokoh bahwa Yeshua itu adalah Yahweh yang menjadi manusia. Yeshua itu juga adalah sang pencipta, cuman dia ada dalam wujud daging. Terbukti ketika dia dibunuh, dia mati sebagai manusia, mengganti dosa kita semuanya, tapi dia hidup kembali. Maka Yeshua berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Jadi yakinlah bahwa saudara dan saya sudah memiliki kepastian keselamatan. Ketika kita mati, kita pasti akan selamat sampai di sorga. Haleluya.
Tetapi kalau kita menolak nama Bapa dan menolak Yesua, maka tidak ada pengampunan. Kita tidak mungkin bisa selamat. Ini menurut firman Tuhan. Jadi teguhkan hati saudara sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa.